Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut bab hikmah, ifa, syaja'ah dan adalah untuk melanjutkan bab yang selanjutnya, bab yang ke-9. Lanjut pengertian hikmah. Kata hikmah berasal dari bahasa Arab muftilatun yang biasa dihubungkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yamin kuhalatun, artinya yang maha bijaksana. Maka dalam pembahasan hikmah ini akan digunakan istilah bijaksana. Adapun bijaksana adalah keadaan jiwa yang dapat diketahui atau dibedakan antara yang hak dan batil, antara yang salah dan benar dalam segala perkataan, perbuatan, dan ikhtiar manusia. Nah, banyak sekali kata hikmah yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran, antara lain dalam firman Allah Subhanahu Al-Baqarah ayat 269. Nah, orang yang memiliki sifat bijaksana akan selalu mempertimbangkan baik buruknya sesuatu sebelum bertindak. Itulah artinya hikmah bijaksana. Maupun berkata sebaliknya, orang yang tidak memiliki sifat bijaksana maka ia akan selalu berbuat semena-mena, seenaknya sendiri, tidak jelas arah dan arah tujuannya. Jadi setiap yang dilakukan atau dikatakan tidak didasarkan pertimbangan yang matang, baik dari aspek keyakinan, keilmuan, dan kebermanfaatan. Selanjutnya, membiasakan akhlak terpuji, hikmah. Setiap orang yang akan melakukan perbuatan dihadapkan dua pilihan, yaitu antara baik dan buruk. Sifat bijaksana sangat penting bagi setiap orang, setiap guru, murid, bagi orang tua dan anak, presiden dan rakyat, serta pimpinan dan anggotanya. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Shad ayat 20-nya, dan kami kuatkan kerajaan dan kami berikan hikmah kepada serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Bentuk dan contoh hikmah: yang pertama, terlaksana undang-undang; yang kedua, mendidik disiplin; yang ketiga, menegakkan hak yang benar; yang empat, melaksanakan kewajiban; dan yang lima, bersikap adil. Oke, selanjutnya adalah pengertian ifah. Ifah berasal dari bahasa Arab afa yaifu, ifa yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Artinya menjauhkan diri dari yang tidak halal. Yang tidak halal itu dapat berupa harta atau kehormatan yang berkenan dengan harta sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 6. Dan sedangkan yang berkenan dengan kehormatan atau kesucian diri seperti firman Allah surat An-Nur ayat 33. Membiasakan akhlak terpuji, ifah. Ini gimana sih membiasakan akhlak terpuji, ifah? Untuk menanamkan sifat ifah, janganlah mengikuti ajakan nafsu atau panggilan syahwat. Nafsu harus dikendalikan. Terus oleh karena itu, sederhanakanlah dan tundukkanlah nafsu dengan akal sehat. Janganlah mendekati hal-hal yang mendorong diri untuk berbuat yang tidak baik. Selanjutnya adalah bentuk dan contoh ifah. Yang pertama adalah memelihara syahwat dari yang haram. Allah berfirman dari Quran surat An-Nur ayat 33. Yang kedua, menghindarkan diri dari minta-minta. Ini Allah berfirman juga pada surat Al-Baqarah ayat 273. Dan terakhir adalah kebersihan jiwa dan kejujuran. Ini Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 6. Lanjut, selanjutnya adalah pengertian syaja'ah. Apa sih pengertian syaja'ah ini? Pengertian syaja'ah memiliki arti berani bertindak, berani berbicara untuk menegakkan keadilan, dan berani menumpas kebatilan dan kemungkaran. Syaja'ah merupakan kondisi batiniah seseorang yang diujikan dalam setiap lahiriah untuk berbuat atau tidak berbuat dengan menerima segala rezekinya. Sifat syaja'ah ini diperintahkan oleh Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 3. Kita juga harus membiasakan akhlak terpuji syaja'ah ini. Kita sebagai orang muslim tidak pantas mempunyai sifat takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Orang yang gugur dalam menegakkan agama Allah pada hakikatnya itu ia tidak meninggal, melainkan ia itu hidup di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 169. Selanjutnya itu bentuk dan contoh. Jadi syaja'ah itu terdapat dua. Yang pertama syaja'ah arbiyah dan syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah arbiyah itu apa sih?
Syaja'ah harbiyah adalah keberanian untuk menyerang demi tegaknya kebenaran dan sirnanya kemungkaran. Keberanian berbuat ini timbul setelah diberikan dan dipertimbangkan secara seksama. Jadi bukan keberanian yang serampangan gitu. Yang kedua, syaja'ah nafsiyah adalah keberanian bertahan diri dari serangan, yakni keberanian jiwa untuk menanggung beban penderitaan dalam memperjuangkan kebenaran dan memberantas kemungkaran. Nah, keberanian ini itu harus dimiliki kepada setiap orang muslim. Selanjutnya adalah pengertian adalah ini yang terakhir. Kata adalah berasal dari kata adil yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Nah, setelah berpihak pada yang benar, peganglah pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang mengubahnya. Adil artinya itu gimana ya, sama, seimbang atau menempatkan sesuatu pada tempatnya atau proporsional. Nah, menurut istilah itu apa sih adil? Nah, adil adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dengan demikian, keadilan berarti bertindak atas dasar kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu. Nah, yang terakhir juga ada bentuk-bentuk adalah juga terdapat bentuk-bentuk adil terhadap. Yang pertama itu adil terhadap Allah, yang kedua adil terhadap diri sendiri, dan yang ketiga adil terhadap orang lain, yang keempat adil terhadap makhluk lain. Nah, yang pertama itu adil terhadap Allah. Adil terhadap Allah artinya menempatkan Allah pada tempatnya yang benar, yakni sebagai makhluk Allah dengan teguh melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita sehingga benar-benar Allah sebagai Tuhan kita. Itu adil terhadap Allah. Yang kedua adalah adil terhadap diri sendiri, yaitu menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. Untuk itu kita harus teguh kukuh menempatkan diri kita agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta menghindari segala perbuatan yang dapat mencelakakan. Terus yang ketiga adalah adil terhadap orang lain. Maksudnya itu apa sih? Yakni menempatkan orang lain pada tempatnya yang sesuai, layak dan benar. Kita harus memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, tidak mengurangi sedikit pun hak yang harus diterimanya. Nah, ini yang terakhir adalah adil terhadap makhluk lain. Maksudnya itu dapat menempatkan makhluk lain pada tempatnya yang sesuai. Misalnya adil pada binatang, harus menempatkannya pada tempat yang layak menurut kebiasaan binatang tersebut. Jadi gitu. Terima kasih atas materi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.